Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya, kita di mata kuliah gambar teknik bersama saya Lutfi Syafirullah. Oke, bila sebelumnya kita sudah mempelajari operasi dasar pada garis, maka kita akan sedikit belajar tentang operasi dasar pada circle atau lingkaran. Ya, harapannya saya yakin sudah bisa membedakan antara lingkaran dengan basis jari-jari atau radius maupun lingkaran dengan basis diameter. Nah, kita akan menempatkan lingkaran secara presisi pada sebuah objek gambar. Dan di sini pun akan ditunjukkan bagaimana penerapan perintah extend dan juga chamfer, ya, mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini kita melihat ada objek gambar. Memang sedikit rumit karena banyak sekali ukuran, ada beberapa garis dan juga lingkaran. Tapi kalau kita cermat dalam menganalisa, saya yakin kita bisa mengerjakannya. Ya. Nah, kita akan coba mulai menggambar. Saya mulai dari pojok kanan atas ke kiri, ke bawah, lalu bergeser ke kanan, lalu bertemu lagi di pojok atas atau titik semula. Ya. Silakan dibuka AutoCAD-nya. Kemudian saran saya, jika memang proyeknya sedikit rumit, sebaiknya kita siapkan template-nya lalu simpan terlebih dahulu. Di save as terlebih dahulu, beri nama, sehingga kalau tiba-tiba AutoCAD itu hang atau error, kadang-kadang keluar dengan sendirinya. Kalau kita sudah menyimpan dan sering melakukan saving, maka pekerjaan kita tidak akan hilang. Ya. Oke, kita mulai dari garis yang pertama. Ini panjangnya diketahui 34. Kita buat perintah garis dengan panjang 34. Enter. Oke. Jika sudah, turun ke bawah. Ini ukurannya 40. Masukkan angka 40. Kemudian ke kiri ini sejauh 6 cm. 6 cm, oke. Kemudian turun ke bawah. Nah, ini berapa jaraknya? Sama dengan 80 dikurang 40. Hasilnya 40. Enter. Lalu ke samping kiri. Ke samping kiri sejauh 10. Enter. Kemudian di sini turun ke bawah. Ini ukuran tidak diketahui tapi bisa kita hitung. Ya. Ini total jarak 130 dikurangi 80. Ya, sehingga jaraknya 50. Masukkan angka 50, enter. Oke. Jika sudah, lanjut ke kanan. Titik ini sampai titik ini full 50. 50, enter. Lalu naik ke atas. Kita cek jarak ke atas ini full 130. Sehingga bila yang kita gambarkan presisi, seharusnya akan bertemu dengan titik semula. Ya, enter. Oke. Lalu akhiri perintah dengan escape. Nah, di sini kita akan meletakkan beberapa lingkaran, ya. Namun sebelumnya di sini ada bidang miring, ya. Ini diambil 4 cm garis pertama, 4 cm garis kedua, lalu hubungkan. Sedangkan ini 10 cm garis pertama,
dan ini sama dengan 130 dikurangi 70 ya. Ini sama dengan 130 dikurangi 70 berarti 60 ya. Oke, kita lihat. Berarti kita gunakan perintah chamfer. Chamfer, enter. Lalu distance, kita ambil garis pertama 4, garis kedua juga kebetulan 4. Lalu kita pilih garis pertama dan garis kedua. Oke, berhasil. Kemudian ini 10, kita ambil di sini sejauh 130 dikurangi 70 ya, 60. 130 diambil 70 berarti 60 ya. 10 dan 60 berarti chamfer yaitu 10 dan 60. Betul, 10 dan 60. Chamfer, distance 10 dan 60. Enter. Ini kita ambil 10, ini kita ambil 60. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menempatkan lingkaran-lingkaran pada objek ya. Tentu cara pandang kita berbeda-beda. Nah, cuma di sini saya melihat supaya kerjanya tidak terlalu lama, maka saya akan melihat lingkaran ini berdasarkan kolom. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Kolom pertama ini kita melakukan offset ya. Ini adalah jaraknya 15, 10. Sedangkan ini titiknya berada di offset 15 dan 30. Ini 15 dan 63. Ya. Kalau ini berbeda. Ini 16, ini ternyata 16 ya. Jadi yang berada di garis yang sama diambil dari offset 15, ini adalah lingkaran 1, 2, dan 3. Oke. Maka kita lakukan offset terlebih dahulu sejauh 15. Offset, enter. 15, enter. Tentukan garisnya. Kita ambil. Oke. Lalu kita offset garis horizontal paling atas 10, 30 dan 63 ya. Offset ya. Offset 10. Oke. Kemudian offset 30. Kemudian yang terakhir lakukan offset 63. Nah, di sini akan kita tempatkan lingkaran 1, 2, dan 3. Nah, kalau dilihat lingkaran keempat ini berada di offset 16 garis vertikal, lalu 122 garis horizontal. 16, 122. Kita lihat. Kita lakukan offset. 16 untuk garis ini. Oke. Lalu 122. Nah, ini 122 ya.
122, lakukan offset 122 dari garis ini. Nah, supaya kita bertemu pada titik di tengah, maka kita lakukan perintah extend. Masih ingat ya? Perintah extend. Kemudian pilih titik tujuannya, enter, lalu ambil garis yang akan diperpanjang. Sehingga kolom yang pertama ini kita bisa menempatkan lingkaran diameter 12, lingkaran diameter 12, diameter 6 dan diameter 6 ya. Caranya bagaimana? Ya. Nah, di sini ada simbol lingkaran. Ini ada radius dan diameter ya. Kalau kita pilih yang diameter, berarti radiusnya adalah setengah dari diameter ya. Klik, ambil titik tengahnya ya, ini adalah diameter 12 ya. Kalau memang kita lebih suka menggunakan yang radius, boleh ya. Ini adalah lingkaran diameter 12. Karena radius kita masukkan setengahnya, radius 6. Gitu. Nah, kemudian di sini kita masukkan juga diameternya 6. Dan yang paling bawah kita juga masukkan diameternya juga 6. Oke. Nah, sekarang untuk kolom yang pertama ini sudah selesai. Ya. Sudah selesai, berarti bisa kita hapus. Ya. Kita hapus, tapi ingat di kolom yang kedua lingkaran diameter 6 ini dia sama-sama berada di offset ya. 10 dari garis horizontal bagian atas, sehingga tidak perlu dihapus ya garis bantunya, cukup hapus yang tidak terpakai. Ini saya hapus, kemudian ini saya hapus, ini saya juga hapus, ini hapus, dan ini kita hapus. Nah, kita akan meletakkan kolom yang kedua, yaitu lingkaran diameter 6 diambil offset sejauh 28 dari garis vertikal ini. 28 offset 28, enter, ambil. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini ada lingkaran besar berdiameter 20 diambil dari offset 105 garis horizontal atas dan 30 garis horizontal vertikal samping kanan ya. 30 kemudian 100 105. Lalu kita lakukan perintah offset 105 ini. Oke. Kemudian yang ini offset 30. Nah, ternyata tidak bertemu. Maka kita gunakan perintah extend. Select objek yang dituju, lalu tarik garis yang akan dipanjangkan. Nah, kemudian di sini bisa kita masukkan radius 6 dan radius 20. Diameter ya. Diameter 6 berarti radius 3 ya. Radius 3. 3.
Kemudian diameter 20 berarti radius 10. Ingat, radius adalah setengah dari diameter. Oke. Berarti untuk kolom yang kedua sudah selesai, kita hapus garis bantunya. Oke. Nah, selanjutnya masih ada satu lingkaran yang diambil dari offset 87, garis horizontal bagian atas, ya, 87, dan juga offset 43 dari garis vertikal bagian kanan. 43 dan 87. 43 dan 87. Offset 43 dan 87. Offset 87. Oke. Kalau kita ulangi, offset 87. Nah, karena tidak bertemu, maka kita gunakan perintah extend. Perintah extend, ya, select titik tujuan, lalu panjangkan, begitu hanya dengan garis yang lainnya. Select titik tujuan, enter, lalu panjangkan. Nah, kemudian kita masukkan diameter 6, ya. Masukkan diameter 6 di sini. Enter. Kemudian hapus garis bantunya. Nah, secara keseluruhan menempatkan objek lingkaran telah kita laksanakan. Kemudian kita tinggal mengeluarkan ukurannya. Apakah ukurannya presisi? Kita coba 50. Ini adalah panjang garis bawah. Kita cek. Sini ukurannya 50, apakah betul? Jika presisi harusnya betul. Nah, tarik ke bawah. Nah, kita cek apakah 50 betul ya. Mari kita setting terlebih dahulu supaya lebih terlihat ukurannya. Seperti biasa menggunakan dimension style ya. Kita akan memanipulasi, ya. Di sini modifikasi, kemudian kita ubah line-nya misalkan dengan warna kuning, kemudian garis tambahnya warna kuning, teksnya saya pun ingin warna kuning. Lalu kita lihat presisinya tidak ada angka di belakang koma, sehingga di sini 0. Lalu ukuran teksnya coba kita isi dengan 4. Lalu oke, set current, lalu close. Ya. Tidak ada perubahan. Kita ulangi kembali. Ya. Dimension. Oh, kita gunakan annotate. Coba kita cek kembali. Ingat, kalau terjadi kesalahan kita tidak perlu panik. Nah, muncul ya. Muncul. Oke, ukurannya cukup besar, kelihatan. Kemudian 4, apakah betul 4? Ya. Ini bisa kita atur posisinya. Nah, ya, kemudian kita cek apakah betul.
Ini 4. Betul. Apakah betul bagian bawahnya juga 4? Betul. Kemudian 43 itu adalah tengah lingkaran kecil ini dengan ujung titik awal. Kita cek, cari tengah lingkarannya. Arahkan pada lingkaran sampai terlihat tanda plus, artinya ini di tengah-tengah lingkaran. Ya, kemudian ambil titik awalnya. Ternyata 43. Kita cek. Betul 43. Kemudian lingkaran besar terhadap titik awal sama dengan 30. Kita cek. Lingkaran besar terhadap, nah, tanda plusnya keluar, artinya di tengah-tengah lingkaran terhadap titik awalnya. Ternyata 30, betul. Nah, berikutnya, oke, ini jarak tengah lingkaran terhadap garis tepi ini sama dengan 16 dan ujung terhadap garis tepi sama dengan 10. Kita cek. Oke, terhadap, oke, 16, betul. Sedangkan ini kita cek apakah 10. Bila presisi seharusnya betul 10. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita akan melihat ukuran di sebelah kanan. Lingkaran terhadap titik awal, titik ujung terhadap titik awal, lingkaran terhadap awal, lingkaran awal, lingkaran awal. Oke, kita akan lihat ukurannya. Mulai dari titik tengah terhadap titik awal. Kita cek. Kemudian berikutnya adalah titik ujung ini, hati-hati. Pastikan di endpoint. Oke. Terhadap titik awal. Apakah 70? Betul. Kemudian titik tengah lingkaran ini sampai muncul tanda plus. Oke, terhadap titik awal 63, betul. Oke. 30 dan 10. Kita buktikan. Arahkan pada lingkaran. Cari titik tengahnya. Hubungkan dengan end pointnya, titik ujungnya. 30 betul. Dan terakhir, oke, 10. Oke. Sama. Oke, berikutnya kita akan mengeluarkan ukuran garis bagian atas. 15 terhadap garis tepi, 28, lalu 34. Kita buktikan. Jika presisi harusnya betul. Oke. Ini 15, betul. 15, kemudian 28 dan 34. 30, 34. Oh, ada yang salah ini. Ada yang salah. Coba kita ukuran ininya. 34. Ternyata kita salah dalam menempatkan, ya.
menempatkan bukan 30 tetapi 28, tidak masalah. Nah, kalau salah kita hapus. Ya. Kita hapus garis ukurnya juga. Oke. Kemudian kita akan offset, minta bantuan garis ukur, kita cek. Offset 28. Offset 28. Enter. Oke, nah ini adalah kesulitan ketika kita salah dalam melakukan penempatan objek. Tapi jangan khawatir, kita harus bisa menganalisa yang lain. Kalau ini 28 dari tepi kanan, padahal jaraknya adalah 34 totalnya. Berarti kalau kita ambil dari tepi kiri, itu adalah 34 dikurangi 28, hasilnya 6. Ya. 6. Ya, berarti kita offset garis bagian tepi kiri. Kita offset garis bagian tepi kiri. Offset jaraknya 6, enter. Kita ambil. Nah, di sini. Lalu ini offset 10 dari garis tepi atas. 10. Offset 10. Kita cek. Nah, salah dalam menempatkan objek. Yang penting jangan panik. Ya, kita move. Kita coba dengan move. Ambil titik tengahnya, lalu letakkan di bagian titik tengah yang seharusnya. Nah, berhasil ya. Sekali lagi, ketika terjadi kesalahan, kita tidak perlu panik. Ya, sekarang kita ukur apakah betul. Jadi dalam menggambar, analisa itu begitu penting. Nah, 28 ya. Artinya kita akan tahu apakah gambar kita presisi atau tidak. Dan ketika terjadi sebuah kesalahan, maka kita harus bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke. Berikutnya ini adalah 6 dan 40. Kita cek. Ini 6. Ini adalah 6. Oke. Kemudian 40. Kita cek titik ini terhadap ini. Nah, 40. Nah, kemudian ini 10 terhadap garis atas 80. Ini 10 lalu terhadap titik bagian atas ini 80. Oke, betul. Kemudian kita cek kembali. Tengah lingkaran terhadap atas 87. Tengah lingkaran ini 105. 87 dan 105. 87. Oke. Dan 105. Ingat, santai, kemudian teliti. Oke. Kemudian di sini ada 130. Bagian bawah dengan bagian atas. Total jaraknya 130. Kita cek. Ini dengan ini. Kita tarik. Ya, 130. Oke. Jadi untuk proyek kelima ini sudah berhasil kita pecahkan ya, dengan ukuran yang presisi. Kita bisa membenarkan ketika terjadi kesalahan, lalu kita tinggal save ya. Save, dan project yang
kelima ini sudah selesai kita laksanakan ya. Ini langkah-langkahnya, silakan dicek kembali. Bila terjadi kesalahan, kita bisa mengkoreksi dan menganalisa. Oke, demikian dari saya. Terima kasih dan kita akan bertemu kembali pada latihan-latihan selanjutnya. Kawan saya, Lutfi Syafirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.